Terakhir itu kalau nggak salah Ransum TNI luar negeri ya terakhir itu. Benar Benar? Pak Betul ya? Oke. Nah, baik untuk malam hari ini kita akan diskusi terkait tentang senjata kimia. Saya share dulu nih, sebentar. Bisa kelihatan teman-teman semua? terlihat. Bisa ya? Oke, alhamdulillah ya. Jadi silakan kalau yang bisa on cam, mangga silakan. Kalau yang memang lagi nggak bisa, nggak apa-apa juga ya, santai aja. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Bahwa di malam hari ini kita akan bahas terkait tentang senjata kimia. Sebentar ya, ini ada gangguan dulu. Sorry ya, ada gangguan sedikit nih. Nah, apa itu senjata kimia ya? Jadi senjata kimia ini berbeda dengan senjata-senjata yang lain yang digunakan dalam eh, dalam peperangan gitu ya. Kalau dalam peperangan biasanya harus menimbulkan ledakan yang dahsyat gitu kan ya, kayak rudal, drone ya ditembakin. Tapi kalau senjata kimia berbeda. Jadi senjata kimia lebih eh, bisa lebih ke silent bisa gitu kan ya. Tapi tidak dalam bentuk ledakan sih biasanya ya gitu. Misalnya dalam bentuk penyebaran penyakit bisa gitu ya. Kemudian disemprot kayak gas air mata misalnya gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi tidak dalam bentuk oh senjata kimia itu ledakannya harus dahsyat misalnya enggak gitu gitu ya. Itu berbeda gitu. Mungkin itu lebih ke senjata-senjata yang saat ini digunakan gitu ya. Jadi tujuannya sama ya. Nah, di sini tujuannya memang untuk bunuh, kemudian melukai atau melumpuhkan musuh. Berbeda kalau senjata-senjata yang bikin ledakan yang besar ya, itu udah jelas membunuh gitu kan ya, tujuannya. Nah, kalau senjata kimia ini lebih memanfaatkan sifat dari zat kimia itu sendiri ya. Biasanya dimanfaatkan karena sifat racunnya ya. Bisa sifat racun atau sifat lepuh misalnya ya ke kulit seperti itu ya. Jadi lebih banyak apakah itu melukai atau hanya sekedar untuk melumpuhkan saja. Kemudian efeknya ini tadi ya sudah jelaskan bukan sifat fisik atau daya ledaknya gitu kan ya, tetapi lebih ke penyebaran dari sifat racunnya. Kemudian dia bisa berwujud gas ataupun cairan. Nah, ini beberapa senjata kimia yang eh, banyak dikembangkan oleh beberapa negara ya, walaupun senjata-senjata ini sebetulnya dilarang ya, jadi tidak diperbolehkan. Jadi senjata kimia itu tidak diperbolehkan untuk dikembangkan. Tetapi pada kenyataannya ya negara-negara tetap mengembangkan. Nanti kita lihat kenapa gitu ya. Itu di akhir nanti kita jelaskan ya. Ini beberapa klasifikasi atau jenis senjata kimia yang beredar ya, yang banyak digunakan oleh hampir di semua negara gitu. Yang pertama adalah choking agent ya. Dia lebih ke ah, apa ya? Ya bisa membunuh juga gitu kan ya pada prinsipnya gitu. Nah, ini zat kimia ini menyerang sistem pernapasan. Jadi nanti kalau kena senyawa zat kimia ini ya, pertama-tama dia akan merasa tersedak dan selanjutnya dia akan merasa tercekik. Jadi kalau dia merasa tercekik ya tentu bisa menimbulkan kematian. Gitu ya. Kemudian riot control. Kalau riot control ini biasanya digunakan untuk menghalau
para pengunjuk rasa atau demonstrasi ya. Biasanya apa? Biasanya gas air mata ya. Nah, gas air mata ini biasa digunakan untuk menghalau para pengunjuk rasa. Namanya red control itu ya pengendali kerusuhan. Kemudian berikutnya adalah blister agent ya. Nah, blister agent ini lebih banyak untuk menyerang kulit. Jadi kulit kalau sudah kena senyawa kimia ini dia akan melepuh semua ya. Jadi daya lepuhnya luar biasa ya. Kemudian di samping melepuh ke kulit, kalau kena mata juga ya bisa mempengaruhi dan bisa menimbulkan kebutaan ya, termasuk ke dalam sistem pernapasan juga. Ya bisa dibayangkan aja ya kalau kena kulit luar aja bisa melepuh, apalagi masuk ke daerah pernapasan kita gitu ya. Jadi sangat luar biasa efeknya nanti. Kemudian kalau blood agent ini lebih menyerang kepada sel-sel darah merah. Ya, kita tahu bahwa eh, darah itu fungsinya adalah salah satunya adalah untuk membawa oksigen. Jadi sel darah kita memang berfungsi kuat untuk menyerap oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh, ya, khususnya ke otak. Gitu. Sedangkan kalau ada si blood agent ini, maka sel darah merah ini lebih suka berikatan dengan senyawa blood agent. Ini, ya. Sehingga yang tadinya tugasnya untuk membawa oksigen jadi membawa racun, ya. Ini bisa sangat berbahaya, ya. Jadi kita bisa mati lemas gitu, karena kekurangan oksigen di otak. Kemudian nerve agent ini bekerja di sel saraf, ya. Nah, ini bisa menyebabkan sel-sel saraf kita tidak berfungsi, ya. Jadi otak kita misalnya nyuruh kita bergerak, ya, tapi si kakinya nggak bisa digerakkan gitu ya. Karena si selnya ini adalah tidak bisa disuruh oleh otak kita atau oleh pikiran pikiran kita, ya. Maka nerve agent ini adalah menghambat enzim asetil cholinesterase, ya, AC, AC. Jadi bisa eh, harusnya ada neurotransmitter atau zat kimia pembawa pesan ke sel saraf ini ya dihambat, ya, oleh nerve agent ini. Nah, itu sekilas ya. Nanti kita bahas. Nah, kita bahas sedikit agak lebar ya. Walaupun nanti kita akan bahas secara rinci di masing-masing senjata kimia ini ya. Harapannya bisa ada waktu nanti ke depan kita bisa bahas choking agent ini bisa lebih luas lagi gitu kan ya. Nah, choking agent ini seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Ini menyerang paru-paru, kemudian korban merasa tercekik. Nah, ini contoh bahannya. Contoh bahannya ada posgen, ada diposgen, ya, ada klorin, ada klorofikrin, ya. Nah, di akhir ini bisa dilihat ya, ini membuat korban merasa tenggelam dan akhirnya berujung kematian. Jadi merasa kalau kita menghirup ini, gitu kan, seolah-olah kita lagi tenggelam. Kalau kita lagi berenang kan, ya nggak bisa berenang nih. Kemudian kita merasa tenggelam ya seperti itulah gitu, rasanya. Gitu. Mungkin waktu kecil kita pernah main-main ya, berenang gitu. Nah, seperti inilah rasanya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bahannya bisa dilihat ya. Kemudian sejarah penggunaannya ya. Wah, ini sejarah penggunaannya udah dari tahun 1949 malah ya. Nah, yang pertama digunakan adalah gas klorin katanya di sini ya. Oke, next saja lah. Kemudian riot control agent ini tadi saya udah jelaskan juga bahwa ini salah satunya adalah contohnya gas air mata, ya, teman-teman semua. Gas air mata. Nah, kita masih ingat ya yang kemarin masih sangat belum lama lah ya.
2022 ya, mungkin 2 tahun lebih lah ya. Ini terjadi peristiwa yang sangat menggembarkan di dunia sepak bola, yaitu eh, tragedi Kanjuruhan Malang. Saat itu hampir total ini mengakibatkan 129 orang meninggal dan ratusan orang lainnya terluka. Ya. Padahal sebetulnya gas air mata ini memang tidak ditujukan untuk mematikan. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya untuk eh, apa ya menghadapi gas air mata itu ya, asal kita bawa air aja. Jadi kalau kena mata misalnya ya kita cepat-cepat kena air di air kan gitu kan ya. Insya Allah itu cepat ya ininya. Kemudian juga eh, kalau kena kulit nggak ya. Kalau kena kulit sih saya rasa nggak terlalu lah ya, biasa aja lah. Tapi yang paling ini memang kalau ini kena mata itu ada perih katanya ya, agak perih kalau ke mata. Tetapi sangat mudah yaitu dengan air. Nah, kenapa waktu di Kanjuruhan Malang ini bisa sampai sebesar ini? Ya kalau kita dulu ya sempat lihat-lihat di TV ya, di YouTube gitu. Karena memang kepolisian itu mungkin terlalu ketakutan ya saat itu karena saking banyaknya orang gitu yang masuk ke lapangan saat itu. Kemudian diberikanlah gas air mata dan orang itu mau pada keluar tetapi salah jalan. Jadi masuk ke dalam ruangan dan memang pintu keluarnya itu tertutup ya. Karena memang belum bubar ya, saat itu belum bubar gitu. Nah, tapi seharusnya polisi jangan orang sudah bubar, sudah masuk ke dalam lorong ya. Kan kalau di dalam stadion itu kan di sampingnya pasti ada lorong gitu ya untuk keluar. Nah, semestinya orang yang sudah ke sana itu nggak boleh ditembakin harusnya. Tapi ini masih terus ditembak karena diinginkan bahwa para supporter saat itu keluar dari stadion ya. Nah, ternyata pintunya tertutup ya. Karena pintunya tertutup inilah akhirnya banyak yang meninggal ya di situ. Ya ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Dia agak sulit ya untuk mengontrol jumlah orang yang begitu banyak ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya di kemudian hari gitu. Sangat disayangkan lah ya nyawa begitu murah ya. 129 orang itu sangat-sangat banyak gitu ya untuk peristiwa di sepak bola kita. Kemudian Blister Eisen ya, tadi juga sudah dijelaskan ya, memang ini eh, menyerang melalui kontak dengan kulit ya dan bisa melepuh kulit kita ya. Kemudian kalau mata udah jelas ya ke kulit aja melepuh apalagi ke mata gitu ya. Mata bisa menimbulkan kebutaan ya. Dan luka permanen pada kulit yang menyerupai luka bakar. Jadi memang melepuh gitu ya, bahasa blister itu melepuh ya. Namun tingkat kematian oleh ini cukup cukup rendah ya. Karena yang diserang adalah bagian luar yaitu bagian kulit ya untuk ini. Kemudian contohnya adalah sulfur mustard, nitrogen mustard sama ogen ya, ksin. Nah, sulfur mustard ini saya pernah mencurigai ya pada saat Israel itu menyerang Palestina ya. Sempat melihat di YouTube itu ada warna ya dari udara gitu yang memang dijatuhkan seperti awan ya. Nah, ini juga sebetulnya memang tidak diperbolehkan ya secara hukum internasional itu pun nggak boleh. Tetapi waktu itu saya melihat itu sepertinya ini sulfur ya yang dipakai oleh Israel saat itu, tapi hanya sekali sih saya lihat gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali ya dari sejarah penggunaannya tahun di 1917 Jerman merupakan yang pertama kali menggunakan mustad gas
kepada Inggris dan memakan lebih dari 400.000 korban. Ya memang karena dijatuhkan dari atas, dia akan menyebar ke mana saja dengan radius yang sangat-sangat lebar. Ya, jadi kalau dijatuhkan misalnya di atas kota Bandung gitu kan, ini orang Jakarta bisa kena juga gitu. Karena kan gimana angin ya, angin ngarahnya ke kemana. Luar biasa ini ya. Jadi ngeri lah kalau sudah bicara tentang senjata-senjata kimia. Makanya sangat dilarang, tidak boleh digunakan. Nah, kemudian kalau blood agent tadi ya, salah satu contohnya adalah hidrogen cyanida. Kemudian arsenik ini ya. Nah, dua ini sih yang sering banyak digunakan ya, hidrogen cyanida sama arsenik. Masih ingat kita waktu kejadian kopi apa ya? Oh, kopi Mirna ya, kopi Mirna itu ya. Nah, kopi Mirna itu pun kan menggunakan informasinya menggunakan cyanida ya ke dalam kopi. Tapi terakhir-terakhir sekarang katanya nggak jelas siapa yang ngebunuhnya, itu kan karena udah dikeluarin kan, yang siapa tuh yang jadi tersangkanya. Ngerti lah ya, apa itu seperti apa gitu kan, apa itu ada isu politik atau enggak ya kita nggak paham. Yang kita pahami adalah memang saat itu setelah dites oleh laboratorium memang ada cyanida ya, terkenal dengan kopi Mirna waktu itu ya. Kemudian kalau arsenik itu waktu zamannya Munir ya, waktu zamannya Munir itu juga di pesawat ya, itu juga meninggal ya. Dan itu kemungkinan ada yang membunuh ya, kemungkinannya seperti itu. Itu menggunakan blood poison. Kemudian poison, nah ini lebih ke saraf ya. Saraf ini menghalau kinerja sistem saraf. Jadi saraf-saraf ini semua dikendalikan oleh otak kita, oleh pikiran kita ya. Kemudian zat ini menghambat enzim AC, nah, sehingga menyebabkan akumulasi neurotransmitter di antara sel saraf. Ya, terganggu ini ya. Proses transmitternya akan terganggu gitu kan. Ini efek yang terlihat biasanya keluar air mata yang berlebih, ya. Kemudian produksi air liur yang meningkat, jadi kita keluar air liur yang sangat banyak gitu kan. Kemudian juga keluar keringat yang berlebihan, pandangan kabur. Jadi kunang-kunang ya, seperti kunang-kunang gitu kan, sakit kepala dan sulit bernapas. Nah, kemudian ini juga menyebabkan paralisis otot ya. Paralisis otot tuh seperti yang kita seperti apa ya? Orang yang stroke ya. Kalau orang yang stroke ini dia memang kaku ya kalau stroke, tapi kalau paralisis otot enggak gitu kan. Kita masih bisa menggerakkan ya, melipat gitu kan, sudut-sudut ini masih bisa dimainkan gitu kan ya. Tetapi pada saat si otak pikiran kita ini memerintahkan tangan untuk bergerak atau kaki bergerak, dia nggak bisa digerakin gitu. Itu disebut dengan paralisis otot ya. Dan ini bisa menimbulkan hilangnya kesadaran juga ya, dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi dalam otak kita ini perasaan ini bisa ini ya menggerakkan kaki jalan gitu kan, tapi si kakinya ini nggak mau gerak gitu ya, karena sistem kinerja sistem sarafnya terganggu gitu ya. Nah ini contohnya sarin dan VX ya, contoh senyawanya adalah sarin dan VX. Apalagi nah, kalau sejarah saya kira saya nggak usah lah ya, ini tinggal dibaca saja yang model-model begini gitu kan. Nah, ini ada sejarah-sejarahnya ya. Ini menghasilkan Protokol Jenewa 1925 khusus melarang penggunaan senjata biologi dan kimia ini ya. Jadi udah lama ini, dari 1925 memang sudah tidak diperbolehkan ya. Kemudian PBB juga ini
menetapkan senjata ilegal menggunakan bakteri ke dalam kategori senjata pemusnah massal. Jadi memang tidak boleh diidentikan bahwa ini adalah termasuk senjata pemusnah massal. Berarti diidentikan dengan nuklir gitu kan, disetarakan dengan nuklir dan ini tidak diperbolehkan digunakan senjata biokimia atau senjata kimia dan senjata biologi. Oke ya. Ya, hampir semuanya ini memang tidak memperbolehkan ya. Wah, ini tahun yang baru-baru aja ya. Kemudian 20 Maret 95, ini serangan teroris di Tokyo yang menewaskan 12 orang dan melukai 5.000 orang lainnya menggunakan sarin cair. Nah, ini ya teroris ini ya. Teroris ini hampir melukai 5.000 orang. Bisa terbayangkan ya. 5.000 orang hanya menggunakan sarin cair. Ya. Yang dibiarkan terbuka dan menyebar melalui udara. Jadi cukup disimpan aja. Ya. Nggak tahu yang nyimpannya siapa misalnya kan nggak akan ketahuan kecuali kalau sekarang mungkin ada CCTV gitu ya, tapi kalau wilayah itu nggak ada CCTV kan nggak kelihatan, jadi cukup disimpan di udara terbuka udah banyak yang akan terluka gitu ya. Nah ini jahatnya dari senjata kimia gitu ya. Oke, ini dampak penggunaan senjata kimia, nah ini berpengaruh pada diplomasi internasional. Nah ini pertanyaan tadi yang belum sempat kita jawab ya gitu. Kenapa negara-negara itu tetap saja masih ingin mengembangkan senjata kimia? Karena ini sebagai bahan diplomasi militer antar negara. Jadi kasarnya kalau kita punya senjata pemusnah massal gitu kan, tapi dari senjata kimia gitu, ya negara-negara lain akan segan lah sama kita, gitu-gitulah maksudnya ya. Jadi untuk menambah rasa percaya diri suatu negara, nah, sehingga dapat mengabaikan ancaman dan tekanan dari lawan yang dapat mengganggu kepentingan nasional kapan saja. Karena sekarang ini perang itu juga bisa kapan saja terjadi ya teman-teman semuanya. Misalnya kemarin nggak pernah dengar apa-apa Suriah tahu-tahu runtuh gitu kan. Nggak ada ya. Kita mendengar Suriah lagi perang berkecamuk dan sebagainya. Tahu-tahu apa presidennya dievakuasi ke Rusia ya. Nah, seperti itulah ya pentingnya kita punya senjata-senjata yang seharusnya memang tidak boleh gitu. Ini masih menjadi perdebatan ya. Tapi kayak nuklir misalnya, nuklir itu kan nggak boleh gitu kan, pengayaan nuklir gitu. Tapi kenyataannya ya malah saat ini orang pulgar untuk memperagakan senjata-senjata atau kecanggihan-kecanggihan senjata nuklir mereka. Gitu. Kemudian perkembangan ilmu dan pengetahuan. ah, Ilmu pengetahuan dan teknologi ini diharapkan zat kimia yang digunakan senjata ini bisa digunakan untuk bidang lain yang membawa dampak lebih positif. Nah, harapannya memang seperti itu. Ya. Jadi jangan karena ada senjata kimia ya malah digunakan untuk senjata gitu ya. Misalnya nuklir. Sekarang udah ada nuklir ya, kayak kemarin udah jelasin tentang thorium misalnya ya. Thorium itu lebih ramah lingkungan dan bisa dijadikan sebagai energi pengganti energi pembangkit listrik nanti ke depan. Kemudian juga dampak penggunaan zat kimia juga ya tentu bisa menyebabkan masalah kesehatan ya, ke lingkungan, kemudian ke perubahan iklim, rusaknya ekosistem. Yang namanya zat kimia ya kalau sudah beredar di bawah di alam gitu kan ya bisa kemana-mana ya. Lingkungan ya udah jelas gitu kan. Tentu perubahan iklim juga bisa sangat terganggu karena apa? Karena ada ekosistem yang rusak ya. Kalau ada tumbuh-tumbuhan yang mati aja di dalam satu kawasan, ya tentu ini akan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Seperti saat ini misalnya ya, kita tahu Kalimantan itu paru-parunya dunia, ya, dinyatakan sebagai dunia. Nah sekarang misalnya ada pembangunan yang masif di sana, ya tentu ini akan berpengaruh terhadap perubahan iklim khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia, gitu ya. Jadi harus hati-hati saja sebetulnya ya. Jadi kalau ini misalnya
kita menebang di sini, oh berarti harus menanam di mana gitu ya. Jadi ada penggantinya, ada lahan penggantinya. Sebaiknya seperti itu. Tapi memang ini hal yang sangat sulit ya, teman-teman semua. Ini tidak mudah gitu. Nah, kemudian pencegah dan penanganan efek dari senjata kimia ini bisa penggunaan alat protektif diri. Nah, ini kalau kita jalan-jalan atau lihat ke Nubika ya, ini ada nih ya alat yang memang bisa untuk memprotektif diri gitu ya. Kemudian shelter juga di sana sudah disiapkan, kemudian detektor kimia juga sudah disiapkan, termasuk penggunaan antidot juga sudah ada. Jadi antidot ini adalah apa ya, yang dapat menahan lah ya, gitu, atau me- memakan lah ya, dalam bahasa mudahnya ini. Jadi kalau kita kena senjata kimia, nah ini lawannya gitu kan, dilawan oleh antidotnya atau antibodi lah kalau bahasa mudahnya gitu kan ya. Kita ada antidotnya kalau untuk efek daripada senjata kimia. Nah, jadi kalau di dalam perang, kita udah tahu nih biasanya yang digunakan ini adalah misalnya sulfur bisa. Nah, kita disuntikan antidotnya gitu kan. Supaya pada saat kena kita tidak terlalu berdampak sangat sangat besar dampaknya ya. Seperti itu ya. Yang namanya antidot itu ya antinya lah gitu kan ya, lawannya ini lawan. Nah, demikian teman-teman semua ya. Untuk ini hanya sekilas saja terkait beberapa jenis daripada senjata kimia. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lebih bahas lebih dalam lagi masing-masing, misalnya sulfur mustatus seperti apa ya, eh, senyawa strukturnya seperti apa, ya. Kemudian bahayanya kira-kira dari mana saja nih, dari ikatan mana ini yang bisa menjadi dia sangat beracun dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu kan, ya. Oke, saya kira dari saya cukup ya. Ini belum dikirim ya kalau nggak salah ya. Nanti saya kirim dulu sebentar ya, biar saya nggak lupa ke. Nah, saya kirim dulu ke Ragil ya. Men, oke, saya kirim dulu. Nah, dah ya. Oke, saya udah kirim ke Ragil ya materinya. Kan nanti dibaca-baca kembali gitu kan ya. Boleh, ada yang mau yang ditanyakan dulu? Monggo, silakan. Belum ada. Baik, cukup kalau gitu ya. Silakan nanti Ragil di-share aja ke teman-temannya ya untuk materinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini tentu ada manfaatnya ya buat kita semua, bisa menambah sedikit eh, ilmu pengetahuan tentang senjata senjata kimia yang beredar di beberapa negara untuk saat ini ya. Mungkin sekarang juga ada senjata kimia lain ya, tapi untuk beberapa negara kadang ini diumpetin teman-teman semua ya. Jadi tidak di up atau di blow up karena memang tidak diperbolehkan secara dunia, dari PBB pun tidak diperbolehkan. Jadi saya yakin ada kemungkinan sih ada senjata-senjata kimia yang saat ini sedang dikembangkan di beberapa negara misalnya. Contohnya misalnya kita masih tanda tanya besar tentang COVID-19 gitu ya. Apakah itu merupakan senjata biologi yang sedang dikembangkan oleh suatu negara atau enggak gitu. Kita nggak tahu semua ya. Oke, saya kira untuk malam hari ini saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa absen ya, karena nanti akan saya checklist absennya mungkin nanti malam ya, biasanya sekitar jam 8-an. Jadi teman-teman yang masih di perjalanan atau mungkin juga masih di tempat kerja ya, silakan tolong diingatkan untuk bisa segera ngisi absen ya. Baik, terima kasih.
Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya ya. Malam Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, izin semuanya ya, live dulu ya.